Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 421-425 Bab 421. Saya Wakil Presiden Hengke Real Estate, mengapa saya tidak memenuhi syarat? Qian Hongbo meraung dengan suara serak. Kamu tidak akan lagi dalam waktu dekat. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung meraih pakaian Qian Hongbo, menyeret Qian Hongbo ke depan Liu Chenwei, dan berkata dengan nada tenang, sekarang kamu minta maaf kepada Liu Chenwei dan aku akan melepaskanmu. Qian Hongbo mengangkat kepalanya dan melirik Liu Chenwei yang ketakutan di depannya, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders di sampingnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, tidak apa-apa jika kamu ingin aku meminta maaf kepada Liu Chenwei, tapi bisakah bolehkah aku menelpon dulu? Menelpon. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bertanya pada Qian Hongbo sambil tersenyum, kamu masih tidak menerimanya, bukan? Benar, aku hanya tidak menerimanya. Qian Hongbo menyipitkan matanya dan berteriak. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan hari ini, telepon saja. Fendi Zanders selalu sangat jelas tentang kebenaran, yaitu, ketika menghadapi orang seperti Qian Hongbo, dia tidak melakukan apa-apa, atau jika dia melakukannya, dia harus mengalahkannya untuk selamanya. Qian Hongbo yang mengalahkannya akan mendengar nama Fendi Zanders nanti. Seluruh tubuh mereka akan gemetar, jika tidak, Qian Hongbo mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Ketika Qian Hongbo melihat Fendi Zanders menyetujui permintaannya, kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan benar-benar menyetujui permintaannya untuk menelepon. Adapun para pemakan melon yang hadir, selama mereka tidak bodoh, mereka sebenarnya dapat melihat bahwa panggilan Qian Hongbo kali ini jelas untuk meminta bantuan. Tapi yang tidak bisa dipahami semua orang adalah mengapa Fendi Zanders menyetujui permintaan Qian Hongbo untuk menelepon saat ini. Bukankah ini hanya meminta kematian? Fendi Zanders, apakah kamu gila? Dia pasti menelepon sekarang agar seseorang berurusan denganmu. Jika kamu benar-benar membiarkan dia menelepon, kamu akan mati hari ini, tahu? Liu Chenwei juga bereaksi saat ini, melangkah maju, menatap mata besar Sui Lingling, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gangster, lalu siapakah saya orang terkaya di dunia? Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan mata aneh, dan ekspresi wajah mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu apa hubungan antara Qian Hongbo dan orang terkaya di dunia. Mungkinkah Fendi Zanders adalah orang terkaya di dunia? Jika Fendi Zanders mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya, banyak orang yang hadir mungkin akan mempercayainya. Lagi pula, mobil sport yang dikendarai Fendi Zanders hari ini sudah bernilai 18 juta. Mobil. Namun jika dikatakan Fendi Zanders adalah orang terkaya di dunia, tidak akan ada yang mempercayainya. Lagi pula, di mata orang-orang ini, bagaimana mungkin orang terkaya di dunia bisa begitu mudah? Dan sebagai orang terkaya di dunia, namanya sudah lama dikenal semua orang, namun semua orang belum pernah mendengar nama Fendi Zanders. Namun orang-orang ini mungkin tidak mengetahui bahwa di dunia ini, masih banyak orang kaya yang tidak terlihat, dan orang-orang yang masuk dalam daftar orang kaya Forbes hanya untuk mendapatkan status sosial dan pengaruh sosial yang sesuai, sehingga mereka mempublikasikan kekayaannya. Dan ada beberapa orang yang kekayaannya sudah melampaui daftar orang kaya Forbes, namun Forbes belum berani mengumumkan namanya, seperti Lee Siuqian dan 3 veteran Rockefeller. Kekayaan orang-orang ini telah lama melampaui siapapun yang ada dalam daftar orang kaya. Namun karena berbagai alasan, mustahil bagi masyarakat awam untuk mengetahui keberadaan Rockefeller, sebuah kerajaan bisnis super, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Rockefeller dalam kehidupan ini. Fendi Zanders, jangan biarkan dia melakukan panggilan ini, atau kamu akan mati. Liu Chenwei berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Fendi Zanders menoleh dan memandang Liu Chenwei dengan ringan, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders menatap Qian Hongbo yang terbaring di tanah dengan jijik, dan kemudian berkata dengan hampa, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak ingin menelepon seseorang? Cepat. Qian Hongbo mengeluarkan ponselnya dan ragu-ragu sejenak, lalu langsung memutar nomor. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, pihak lain menghubungkan panggilan tersebut dengan nyaman. Bos Qian. Huzi, cepat bawa semua saudaramu ke bagian penjualan, aku dipukuli. Qian Hongbo mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Baik, Tuan Qian, saya mengerti. Setelah mendengar kata-kata Qian Hongbo, pihak lain buru-buru menjawab.
Qian Hongbo menutup telepon tanpa berpikir, lalu menatap Fendi Zanders di depannya, dan berteriak dengan nada yang sangat dingin, Fendi Zanders, tunggu saja, orang-orangku akan segera datang, bukankah kamu mau? Apakah kamu mau saya meminta maaf? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat Qian Hongbo meminta maaf. Setelah Liu Chenwei melihat Qian Hongbo selesai menelepon, jejak keputusasaan muncul di matanya, dan ekspresi wajahnya sangat rusak. Karena dia tahu bahwa setelah Qian Hongbo menelepon, sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Fendi Zanders, sebelum orang-orang Qian Hongbo datang, sebaiknya kamu lari. Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, berlari ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh dan menatap Liu Chenwei dengan ringan, lalu bertanya dengan lembut, jika saya melarikan diri sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Liu Chenwei memandang Fendi Zanders di depannya, dan langsung tersentuh oleh kata-kata Fendi Zanders. Ini adalah kedua kalinya Fendi Zanders begitu menyentuh hati Liu Chenwei. Liu Chenwei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders masih memedulikan dirinya sendiri saat ini. Liu Chenwei tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia menghadapi Fendi Zanders yang tidak punya uang saat ini, dia masih merasakan detak jantungnya. Melihat Liu Chenwei menatap kosong di tempat tanpa berbicara, Fendi Zanders berbalik dan bertanya kepada penjaga keamanan di departemen penjualan, kalian berempat baru saja membantu saya, dan saya berjanji akan memberikan mobil itu kepada Anda. Saya membeli mobil itu seharga 180.000, dan jika dibagi rata kalian masing-masing dapat 4 juta. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, keempat penjaga keamanan itu terkejut. Izinkan saya bertanya, apakah Anda akan meminta uang atau mobil? Fendi Zanders mengulanginya dengan ekspresi tak berdaya. Saya ingin uang. Jika kami bisa memberi uang, tentu kami ingin uang. Setelah pemimpin satpam itu sadar, dia buru-buru berteriak penuh semangat. Fendi Zanders memandang penjaga keamanan dengan senyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan berjalan menuju kejauhan. Ketika Qian Jianming melihat Fendi Zanders sepertinya berencana untuk pergi, dia segera menyipitkan matanya dan berteriak, "Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin melarikan diri, bukan? Kalau aku mau lari pasti sudah lari, kenapa harus menunggu sampai sekarang?" Fendi Zanders menjawab dengan tenang, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bab 422. Saat ini, Fendi Zanders datang ke sudut departemen penjualan, agar orang lain tidak mendengar siapa yang dia panggil. Fendi Zanders segera menyelesaikan panggilan telepon, lalu kembali ke penjaga keamanan itu, dan berkata dengan lembut, saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan uang yang Anda minta. Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak keputusasaan muncul di matanya. Karena Liu Chenwei awalnya mengira Fendi Zanders keluar untuk menelepon karena dia ingin memanggil tim penyelamat untuk menangani Qian Hongbo. Namun Liu Chenwei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar memanggil penjaga keamanan ini untuk meminta uang. Namun, sedikit keraguan juga muncul di mata Liu Chenwei, karena dia tiba-tiba menyadari, bukankah Fendi Zanders sudah kehabisan uang? Lalu dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar penjaga keamanan tersebut? Namun sebelum Liu Chenwei meminta Fendi Zanders untuk mengklarifikasi masalah tersebut, lebih dari selusin van putih berhenti tepat di depan pintu departemen penjualan. Sekelompok besar gangster keluar dari van, dan kemudian berlari langsung menuju bagian penjualan. Orang-orang ini semua memegang tongkat baseball, pipa baja dan senjata lainnya di tangan mereka, dan mereka semua memiliki tubuh yang kuat dan wajah yang galak, dan otot mereka yang menonjol hampir merobek pakaian di tubuh mereka. Setelah Liu Chenwei melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan gemetar sedikit, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti mengejar Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kamu lari cepat. Orang-orang ini harusnya mengejarmu. Liu Chenwei menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders. Jadi bagaimana kalau itu datang padaku? Fendi Zanders membalas Liu Chenwei dengan ekspresi yang sangat tenang. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka semua memiliki senjata di tangan mereka? Bagaimana kamu bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka sendirian? Atau kamu harus lari cepat, dan aku bisa membawa mereka keluar melalui pintu belakang? Teriak Liu Chenwei pada Fendi Zanders dengan nada tak berdaya. Jadi bagaimana jika ada terlalu banyak orang? Bahkan jika Qian Hongbo memanggil 10.000 orang untuk datang ke sini hari ini, itu masih belum sebaik satu orang di sisiku. Fendi Zanders menjawab Liu Chenwei dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei tertegun sejenak, dan ekspresi bingung muncul di matanya, karena dia tidak mengerti apa maksud kata-kata Fendi Zanders. Saat Fendi Zanders sedang berbicara dengan Liu Chenwei, preman yang dipanggil Qian Hongbo semuanya bergegas ke departemen penjualan. Salah satu gangster yang memimpin bergegas menuju Qian Hongbo, membantu Qian Hongbo berdiri, lalu bertanya pada Qian Hongbo dengan ekspresi bersemangat, Tuan Qian, apakah Anda baik-baik saja? Kamu bilang aku baik-baik saja. Qian Hongbo meraung dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya.
Mungkin karena Qian Hongbo melihat orang-orangnya telah tiba, jadi dia berbicara dengan percaya diri. Bajingan mana yang memukul Tuan Qian, bela aku. Gangster yang memimpin menatap bola mata dan meneriaki orang-orang di departemen penjualan dengan ekspresi sangat bersemangat. Orang-orang di departemen penjualan tampaknya takut dengan orang-orang Qian Hongbo, dan mereka tetap diam, seolah-olah takut dilibatkan oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan melangkah maju untuk berbicara. Liu Chenwei mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders, lalu berdiri di depan Fendi Zanders dan berteriak dengan keras, "Saya berhasil." Setelah mendengar kata-kata Liu Chenwei, gangster yang memimpin tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, ekspresi bingung melintas di matanya, karena dia tidak dapat memahami bagaimana gadis seperti Liu Chenwei dapat mengalahkan Qian Hongbo seperti ini. Dia tidak memukulnya, itu adalah anak di belakangnya. Qian Jianming buru-buru berteriak sekeras-kerasnya, ekspresi wajahnya sangat bersemangat saat ini, dan dia ingin melihat Fendi Zanders segera diberi pelajaran. Apakah anakmu yang mengalahkan Tuan Qian? Gangster itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders di belakang Liu Chenwei. Benar, aku berhasil. Fendi Zanders memandang gangster itu dan mengangguk sedikit, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Gangster itu tidak melanjutkan berbicara dengan Fendi Zanders, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders sudah hancur sekarang, dan dia membawa begitu banyak orang ke sini, Fendi Zanders pasti tidak akan bisa melarikan diri jika dia mau. Jadi dia menoleh ke arah Qian Hongbo dan bertanya, "Tuan Qian, bagaimana rencana Anda menghadapi anak ini?" Qian Hongbo memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara dingin, "Baru saja anak ini menendangku, patahkan kaki anak ini dulu." Setelah mendengar kata-kata Qian Hongbo, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena mereka tidak menyangka Qian Hongbo begitu kejam hingga salah satu kaki Fendi Zanders akan patah. Liu Chenwei memandang Fendi Zanders di depannya dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Fendi Zanders, sebaliknya, tampak tenang, mengeluarkan ponselnya, dan melihat jam di ponselnya. Setelah mendengar perintah Qian Hongbo, gangster itu berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Jika orang awam melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan kencing di celana karena ketakutan. Tapi Fendi Zanders mampu berdiri di sana tanpa mengubah wajahnya saat ini, yang juga membuat gangster itu merasa sedikit luar biasa. "Nak, kamu berani menendang Tuan Qian, menurutku kamu tidak sabar." Gangster itu menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders menatap gangster itu dengan dingin, lalu bertanya kepada gangster itu dengan nada yang sangat tenang, "Orang ini memanggilmu, berapa banyak yang dia berikan padamu?" Gangster itu menatap Fendi Zanders sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, "Mengapa kamu menanyakan hal ini? Aku akan memberimu 10 kali lipat harganya. Sekarang pergilah dan patahkan kakinya untukku. Bagaimana menurutmu?" Saat ini, Fendi Zanders berencana menggunakan metode yang sama untuk menyuap para gangster yang dipanggil oleh Qian Hongbo. Setelah Qian Hongbo mendengar perkataan Fendi Zanders, jejak kepanikan muncul di matanya, karena itulah cara Fendi Zanders menyuap penjaga keamanan itu tadi. Dia khawatir jika orang yang dia hubungi saat ini dibeli oleh Fendi Zanders, maka dia mungkin benar-benar akan menembak dirinya sendiri. Hahaha. Gangster itu memandang Fendi Zanders dan tertawa, lalu berkata dengan nada menghina, "Nak, apakah kamu bercanda?" "Aku tidak bercanda, selama kamu bisa mematahkan kaki Qian Hongbo, aku akan segera memberimu 5 juta. Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, gangster itu jelas ragu-ragu. Dia mengukur Fendi Zanders dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah kamu mendapatkan 5 juta? Apakah menurutmu aku bisa mengeluarkannya?" Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Huzi, jangan dengarkan anak ini main-main, dia tidak punya uang sebanyak itu sama sekali." Qian Jianming khawatir Huzi dan gengnya benar-benar dibeli oleh Fendi Zanders, jadi dia buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. "Beraninya kau mempermainkanku?" Setelah mendengar perkataan Qian Jianming, Huzi menyipitkan matanya dan berteriak, lalu langsung berteriak kepada adik-adik di belakangnya, "Saudaraku, patahkan kaki anak ini untukku." Setelah mengatakan ini, Huzi memimpin dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ledakan. Namun saat ini, pintu bagian penjualan tiba-tiba dibuka dari luar. Saya melihat seorang pria paruh baya kekar berjalan ke bagian penjualan dengan tergesa-gesa, dan kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Siapapun yang berani menyentuh Tuan Zanders hari ini, saya akan memotongnya dengan tangan saya sendiri." Bab 423. Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, semua orang yang hadir tercengang dan menoleh untuk melihat pintu masuk departemen penjualan. "Kamu di sini." Setelah Fendi Zanders melihat pria paruh baya itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Faktanya, apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Huzi barusan hanyalah penundaan waktu.
Karena jika orang yang dipanggil oleh Fendi Zanders tidak muncul, dan orang yang dipanggil oleh Qian Hongbo langsung menyerang Fendi Zanders, bahkan dengan bantuan penjaga keamanan dari bagian penjualan, Fendi Zanders pasti akan mati. Ketika orang-orang di bagian penjualan melihat penampilan pria parubaya itu, sedikit keraguan muncul di mata mereka, karena mereka sama sekali tidak tahu siapa pria parubaya itu, dan mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Manusia mempunyai efek jera yang begitu besar. Satu kalimat langsung membuat Huzi, Qian Hongbo dan yang lainnya ketakutan. Orang biasa mungkin tidak tahu siapa orang yang ditelepon Fendi Zanders, tetapi Qian Hongbo dan Huzi, yang sedang dalam perjalanan, sangat jelas tentang betapa menakutkannya pria parubaya yang muncul di pintu masuk departemen penjualan saat ini. Pada saat ini, Qian Hongbo dan Huzi sangat terkejut, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Tak satu pun dari mereka bermimpi bahwa Fendi Zanders akan mampu melakukan pukulan besar seperti itu. Pria parubaya itu memandang sekeliling Qian Hongbo dan orang-orang yang dibawa oleh Huzi dengan ekspresi muram, lalu berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders, lalu membungkuk hormat kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, maafkan saya. Terlambat. Tidak masalah." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar percakapan Fendi Zanders dengan pria parubaya itu, Qian Hongbo dan Huzi tersentak, dan hampir tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajah mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa nada suara pria parubaya yang berbicara dengan Fendi Zanders sangat penuh hormat, yang menunjukkan bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan pria parubaya tersebut jelas tidak sesederhana teman. Qian Hongbo tahu bahwa dia mungkin telah memprovokasi seseorang yang kejam hari ini, dan bertanya pada Qian Jianming dengan ekspresi ketakutan, siapa sebenarnya Fendi Zanders ini? Bagaimana dia bisa mengenal Xie Huaqiang? Xie Huaqiang. Setelah mendengar namanya, orang-orang di departemen penjualan tercengang. Mereka semua membuka mulut dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan menelepon kakak laki-laki sosial Xie Huaqiang saat ini, dan dari cara Xie Huaqiang berbicara dengan Fendi Zanders, sepertinya dia sangat menghormati Fendi Zanders. Selama masyarakat Jiangcheng pada dasarnya pernah mendengar kata Xie Huaqiang, dan mengetahui apa yang dilakukan Xie Huaqiang, namun nyatanya kebanyakan orang hanya mendengar nama Xie Huaqiang, dan masih sangat sedikit orang yang benar-benar pernah bertemu dengan Xie Huaqiang. Itu sebabnya ketika Xie Huaqiang muncul di bagian penjualan, kebanyakan orang bingung. Dan Qian Hongbo dapat dianggap sebagai gangster terkenal di Jiangcheng, jadi dia secara alami bertemu Xie Huaqiang. Reputasi Xie Huaqiang di kota Jiangcheng masih sangat terkenal. Dapat dikatakan bahwa dia ada pada level saudara pertama di masyarakat, setidaknya bukan sesuatu yang mampu diprovokasi oleh gangster setingkat Qian Hongbo. Jika Qian Hongbo mengetahui bahwa Fendi Zanders mengenal Xie Huaqiang, itu akan memberinya 100 keberanian, dan dia tidak akan pernah berani memprovokasi Fendi Zanders dengan mudah. Di pihak kota Jiangcheng, selama Xie Huaqiang tersinggung, pada dasarnya sama dengan mencari kematian. Qian Hongbo melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi putus asa. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Setelah Huzi mengenali Xie Huaqiang, dia juga tercengang, berdiri di sana dengan ekspresi ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, haruskah kita melakukannya sekarang? Seorang adik laki-laki di sebelah Huzi yang tidak mengenal Xie Huaqiang merasa bahwa orang yang ditemuinya hanyalah seorang pria parubaya biasa, dan tidak ada yang menakutkan sama sekali, maka ia bertanya kepada Huzi dengan tatapan meremehkan. Huzi mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar perkataan adik laki-lakinya, lalu menamparkan keras wajah adik laki-laki itu dengan punggung tangannya, menatap matanya dan berteriak, "Apa kamu mau? Apakah kamu mencari kematian? Tahukah kamu siapa lawan bicaranya? Dia adalah Xie Huaqiang, sentuh dia dan biarkan aku melihat." Adik laki-laki itu menutupi wajah besarnya, menatap harimau di depannya dengan bingung, dan setelah hening beberapa saat, dia tergagap, "Saudaraku, apakah kamu bercanda? Ini. Orang ini apakah itu Xie Huaqiang?" Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders mampu menghalangi begitu banyak orang Qian Hongbo hanya dengan satu orang. Bukan karena hal lain, hanya karena nama orang tersebut adalah Xie Huaqiang. Mata semua orang yang melihat Fendi Zanders berubah lagi. Latar belakang yang menakutkan apa yang bisa membuat Xie Huaqiang begitu hormat. Pada saat ini, Liu Chenwei akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders begitu percaya diri sekarang, dan mengapa dia begitu tenang dan tenang saat menghadapi begitu banyak orang. Dia juga memahami apa yang dimaksud Fendi Zanders ketika dia berkata, bahkan jika pihak lain memiliki 10.000 orang, itu tetap tidak sebaik satu orang di sisinya. Karena orang yang dihubungi Fendi Zanders adalah Xie Huaqiang. Bagaimana Fendi Zanders mengenal Xie Huaqiang? Liu Chenwei tanpa sadar melihat posisi Fendi Zanders, matanya penuh kebingungan. Sekarang Liu Chenwei sepertinya memiliki pemahaman baru tentang identitas Fendi Zanders. Dia merasa identitas Fendi Zanders tidak sesederhana yang dia bayangkan.
Namun, ekspresi wajah Fendi Zanders saat ini masih sangat tenang. Dia menoleh dan menatap Xie Huaqiang dengan samar, lalu bertanya dengan lembut pada Xie Huaqiang, apakah kamu sudah membawa barang-barang yang aku minta kamu bawa? Membawanya. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Xie Huaqiang mengangguk sedikit, lalu langsung menyeret kedua koper itu ke Fendi Zanders. Buka. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Xie Huaqiang. Tamparan. Xie Huaqiang tidak mengatakan omong kosong apapun, dan langsung membuka kancing kopernya. Ketika kedua koper dibuka, isi di dalamnya langsung terlihat oleh semua orang, dan semua orang di bagian penjualan tercengang. Bahkan Liu Chenwei, yang berdiri di samping Fendi Zanders, tercengang, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Karena tidak ada apa-apa lagi di dalam koper itu, yang ada hanyalah uang. Banyak uang kertas merah penuh. Setelah melihat uang di dua koper tersebut, semua orang tercengang. Mereka semua membuka mulut dan tampak sedikit bingung. Tuan Zanders, satu kotak harganya 10 juta, dan totalnya ada 20 juta di sini. Xie Huaqiang berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menyipitkan matanya dan melihat posisi Huzi. Huzi memandang Fendi Zanders dengan ngeri, meskipun dia selalu tenang, dia tidak tenang sekarang. Bab 424. Ketika semua orang melihat uang di dalam koper, mereka semua tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Anda tahu, ini 20 juta penuh. Ada begitu banyak orang yang hadir, mungkin mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup ini. Saat ini, sebagian besar karyawan di departemen penjualan sebenarnya telah bertemu Fendi Zanders sebelumnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders berkata hari itu bahwa dia akan membeli semua rumah di departemen penjualan. Kejadian ini juga menimbulkan keributan besar di bagian penjualan. Tapi kemudian Fendi Zanders tiba-tiba berhenti membelinya, dan Su Xiaoxuan berkata bahwa Fendi Zanders adalah pembohong, berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di sini. Semua orang yang hadir merasa bahwa Fendi Zanders adalah pembohong. Namun ketika Fendi Zanders memberikan uang tunai 20 juta kepada semua orang menyadari bahwa Fendi Zanders bukanlah pembohong sama sekali, melainkan generasi kedua yang super kaya. Generasi kedua yang kaya yang bisa membuat Xie Huaqiang begitu rendah hati, dan bisa dengan mudah mengambil uang tunai 20 juta, sungguh keberadaan yang menakutkan. Liu Chenwei semakin membuka mulutnya, merasa ini sungguh luar biasa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tergagap dan bertanya kepada Fendi Zanders, Zanders. Fendi Zanders, apakah semua uang ini milikmu? Kebaikan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Bukankah kamu bilang kartu bankmu dibekukan? Liu Chenwei memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Sekarang sudah dicairkan. Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu menoleh ke Xie Huaqiang dan bertanya, bagaimana kabarmu melakukan apa yang saya minta? Tuan Zanders, jangan khawatir, saya sudah menyelesaikan masalah ini, dan pihak lain mungkin akan segera datang. Xie Huaqiang buru-buru membalas Fendi Zanders. Oke, tunggu sebentar lagi. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan menuju posisi Huzi dengan langkahnya. Huzi sangat terkejut dengan aura Fendi Zanders saat ini. Melihat Xie Huaqiang mendekat barusan sudah cukup membuatnya terkejut. Namun kini, Fendi Zanders langsung membagikan uang tunai 20 juta lagi, dan kini Huzi tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Huzi melihat Fendi Zanders berjalan ke arahnya, jejak kepanikan muncul di matanya, dan kemudian kakinya melemah, dan dia berlutut di depan Fendi Zanders dengan keras. Setelah Fendi Zanders melihat Huzi berlutut, dia tidak bisa menahan senyum, lalu dengan lembut bertanya kepada Huzi, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Bukankah kamu ingin mematahkan kakiku? Mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Tanda tanya petik 2. Zanders. Tuan Zanders, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu Taisan, saya tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada Anda, tolong lepaskan saya. Dia tergagap dan berkata pada Fendi Zanders. Apakah kamu melakukan kesalahan? Mengapa kamu meminta maaf padaku? Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan untuk membantu Huzi berdiri. Huzi memandang Fendi Zanders dengan ekspresi panik, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders sekarang. Saat ini, Fendi Zanders seperti setan di matanya. Apa hubunganmu dengannya? Fendi Zanders menunjuk ke arah Qian Hongbo yang sedang duduk di tanah dengan wajah pucat, dan bertanya pada Huzi tanpa ekspresi. Apa hubunganku dengannya? Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Huzi terdiam sesaat, lalu berkata dengan gemetar, dia adalah kakak laki-lakiku. Kakak. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum menghina, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan tadi? Kata-kata apa? Huzi menggelengkan kepalanya ringan, sedikit kebingungan muncul di matanya. Jika kamu lupa, maka aku akan memberitahumu lagi, apakah kamu melihat uang itu di tanah? Fendi Zanders menunjuk koper Xie Huaqiang yang tergeletak di tanah.
Lihat, aku melihat. Huzi mengangguk dengan gemetar. Aku ingin kamu menamparkan orang ini sekarang. Untuk setiap tamparan yang kamu tampar, aku akan memberimu 10.000 yuan sampai kamu tidak bisa menamparnya lagi. Tidak peduli berapa banyak tamparan yang kamu tampar, aku akan memberimu uang yang sesuai. Apa yang kamu lakukan? Pikir. Fendi Zanders berkata kepada Huzi sambil tersenyum. Mendengar perkataan Fendi Zanders, Huzi tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ekspresi wajahnya sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders tidak berniat membalas dendam padanya, melainkan memintanya untuk memukul Qian Hongbo. Ketika Qian Hongbo mendengar perkataan Fendi Zanders, jejak ketakutan muncul di matanya, karena dia khawatir Huzi benar-benar akan melakukan ini. Jika Qian Hongbo benar-benar dikalahkan oleh Huzi saat ini, maka dia tidak perlu lagi berkeliaran di Jiangcheng. Seorang kakak laki-laki sebenarnya dipukuli oleh adik laki-lakinya. Jika sampai terungkap, wajah apa yang harus dia hadapi di Jiangcheng? Huzi memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dia tidak tahu apakah dia harus mendengarkan Fendi Zanders atau tidak. Meskipun Qian Hongbo biasanya cukup baik kepada Huzi, tetapi uang yang diberikan Fendi Zanders benar-benar terlalu menggiurkan. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Fendi Zanders bertanya pada Huzi dengan lembut. Huzi mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Jika kamu tidak mau, maka aku akan mencari orang lain. Menurutku pasti banyak orang yang ingin buru-buru melakukan kesepakatan ini. Melihat Huzi tidak berbicara, Fendi Zanders melanjutkan. Panggilan. Huzi menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju posisi Qian Hongbo tanpa berpikir panjang. Ketika Qian Hongbo melihat Huzi berjalan ke arahnya, jejak ketakutan melintas di wajahnya, dan dia tergagap dan berkata kepada Huzi, Huzi, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu, jika kamu berani menyentuhku, dan kamu tidak perlu nongkrong di Jiangcheng mulai sekarang. Saudaraku, aku minta maaf. Huzi menjawab Qian Hongbo dengan suara rendah, dan tanpa ragu sedikit pun, dia naik dan menamparkan wajah Qian Hongbo dengan keras. Qian Hongbo tercengang dengan tamparan Huzi. Dia menutupi wajahnya erat-erat dan menatap Huzi dengan ngeri. Qian Hongbo tidak pernah menyangka akan dipukuli oleh adiknya. Huzi, apa kamu gila? Beraninya kamu memukul pamanku. Qian Jianming menatap Huzi dengan ekspresi sangat bersemangat. Huzi menoleh dan menatap Qian Jianming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa selama dia bekerja lebih keras hari ini dan menamparkan Qian Hongbo beberapa ratus kali, dia bisa mendapatkan beberapa juta di tangan Fendi Zanders. Uang ini cukup baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari Jiangcheng, dan dia tidak perlu tinggal di sisi Qian Hongbo sebagai adik laki-lakinya. Memikirkan hal ini, Huzi mengangkat tangan kanannya, lalu menamparkan wajah Qian Hongbo. Bentak. Namun saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Huzi. Setelah Huzi melihat Fendi Zanders menghentikannya, dia memandang Fendi Zanders dengan beberapa keraguan, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Zanders, Anda. Apakah menurut Anda pukulan saya tidak cukup keras? Kekuatan yang cukup. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu melanjutkan, tetapi saya baru saja memikirkannya, tidak ada gunanya mengalahkan Qian Hongbo saja. Lagi pula, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya, mengapa Anda tidak pergi dan memukulinya? Fendi Zanders menunjuk ke arah Qian Jianming yang berdiri di samping sambil berbicara. Bab 425. Setelah Qian Jianming mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung menjadi jelek. Huzi bahkan berani mengalahkan Qian Hongbo demi uang sekarang, apalagi dia. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Huzi bergegas menuju posisi Qian Jianming tanpa ragu-ragu. Ketika Qian Jianming melihat Huzi berlari mendekat, sedikit kepanikan muncul di matanya, lalu dia tergagap dan berteriak pada Huzi, Huzi, apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Benteng. Sebelum Qian Jianming menyelesaikan kalimatnya, Huzi langsung menamparkan wajah Qian Jianming, lalu memarahi dengan mata terbuka lebar, apa yang kamu peringatkan padaku? Ayo, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Qian Jianming menatap Huzi dengan mata sipit, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Karena dia tahu bahwa Huzi telah sepenuhnya meninggalkannya karena uang, dan dia tidak peduli apakah Qian Jianming dan Qian Hongbo akan membalasnya sama sekali. Setelah mengatakan ini, Huzi mengangkat tangan kanannya lagi, lalu ingin menamparkan wajah Qian Jianming. Oke. Tapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, mata Huzi berkilat sedikit bingung, lalu dia menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung, Tuan Zanders, kamu. Apa maksudmu? Fendi Zanders tidak memperhatikan pertanyaan Huzi, tetapi membungkuk dan mengeluarkan 20.000 yuan dari koper, melemparkannya ke kaki Huzi, dan berkata dengan lembut, saya berubah pikiran sekarang, menurut saya keduanya tidak mereka punya uang sama sekali.
Itu tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan, jadi saya berencana untuk menghentikan permainan ini, baru saja Anda menamparkan mereka berdua, ini 20.000 yuan, Anda menerimanya. Huzi melihat 20.000 yuan di bawah kakinya dengan ekspresi marah di wajahnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Fendi Zanders sedang bermain-main dengannya sekarang. Fendi Zanders tidak pernah berencana memberinya uang sejak awal. Tuan Zanders, kamu tidak bercanda, kan? Huzi tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Candaan. Fendi Zanders tersenyum dingin, lalu berkata dengan nada menghina, siapa kamu? Mengapa saya harus bercanda dengan Anda? Meskipun Fendi Zanders kaya, dia tidak cukup bodoh untuk memberikan semua uangnya kepada Huzi. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memprovokasi hubungan antara Huzi dan Qian Hongbo. Baru saja Huzi mengalahkan Qian Hongbo di depan banyak orang, Qian Hongbo pasti tidak punya wajah untuk terus main-main di Jiangcheng di masa depan. Dan Huzi juga akan membayar harga yang sesuai untuk tamparan itu sekarang, orang seperti Qian Hongbo tidak akan pernah melepaskan Huzi dengan mudah. Awalnya, Huzi berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, dan kemudian terbang dengan uang Fendi Zanders, tanpa khawatir akan dibalas oleh Qian Hongbo, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditipu oleh Fendi Zanders di akhir. Sekarang ekspresi wajah Huzi bisa dikatakan lebih jelek daripada ibu yang sudah meninggal, belum lagi dia tidak mendapatkan uang, dan dia menyinggung Qian Hongbo, apa yang dilakukan Fendi Zanders adalah pembunuhan. Namun karena hubungan antara Fendi Zanders dan Xie Huaqiang, meskipun Huzi mengetahui bahwa dirinya sedang diperankan oleh Fendi Zanders, dia tidak berani berkata apa-apa, dan hanya bisa melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi putus asa. Dan Fendi Zanders memandang Huzi dan Qian Hongbo di depannya dengan mata menyipit, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Saat ini, dia akhirnya mengerti cara menggunakan uang di tangannya. Seperti yang dikatakan Fang Zihua, Fendi Zanders kini adalah orang terkaya di dunia, dan beberapa hal tidak perlu diselesaikan dengan cara orang biasa. Orang kaya harus menggunakan cara orang kaya untuk menyelesaikannya. Dan cara Fendi Zanders menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengeluarkan uang. Tuan Zanders. Tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk bergegas ke bagian penjualan dengan tergesa-gesa. Ketika semua orang melihat pria parubaya ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Direktur. Liu Chenwei menutup mulut kecilnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan Qian Hongbo tertegun sejenak, pria parubaya bernama Fendi Zanders, Tuan Zanders barusan, semua orang mendengar kalimat ini. Apakah Fendi Zanders masih mengenal ketua perusahaan kita? Liu Chenwei tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu berlari ke sisi Fendi Zanders dengan putus asa, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan terengah-engah, Tuan Zanders, halo, saya Cao Hongwei, ketua Hengke Real Estate. Apakah kontraknya sudah siap? Fendi Zanders bertanya pada Cao Hongwei dengan lembut. Bersiaplah, sekarang selama kamu menandatangani kontrak, Hengke Real Estate adalah milikmu. Tanpa berpikir panjang, Cao Hongwei mengeluarkan kontrak dari tasnya dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Setelah mendengar percakapan antara Fendi Zanders dan Cao Hongwei, semua orang yang hadir semakin terkejut. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Cao Hongwei datang untuk menyerahkan kontrak tersebut kepada Fendi Zanders, dan itu adalah kontrak pengalihan Hengke Real Estate, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders mungkin telah membeli Hengke Real Estate. Liu Chenwei tercengang, dan Qian Hongbo serta Qian Jianming juga tercengang. Mereka merasa semua ini seperti mimpi. Bagaimana Fendi Zanders bisa membeli perusahaan real estate sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan Fang Zihua di Jiangcheng. Awalnya, Fendi Zanders berencana membeli semua rumah di departemen penjualan, dan kemudian membiarkan Liu Chenwei bertanggung jawab mengelola properti tersebut. Namun setelah apa yang terjadi pada Qian Jianming, Fendi Zanders tiba-tiba menyadari bahwa karena dia ingin mengeluarkan uang untuk membeli rumah di Hengke Real Estate, mengapa dia tidak membeli Hengke Real Estate saja? Jadi ketika Fendi Zanders menelepon Xie Huaqiang barusan, dia mengatakan total dua hal. Hal pertama adalah memintanya membawa uang tunai 20 juta, dan hal kedua adalah memberitahu Fang Zihua agar membelinya dalam waktu setengah jam. Hengke Real Estate. Fendi Zanders melihat sekilas kontrak transfer di tangannya, lalu mengambil pena dan menulis namanya di atasnya. Setelah Cao Hongwei melihat Fendi Zanders menandatangani, senyuman gembira muncul di wajahnya. Kalian pasti tahu kalau untuk mengakuisisi perusahaan Cao Hongwei, Fang Zihua langsung menawarkan harga 2 kali lipat dari harga pasar, itulah sebabnya Cao Hongwei mengambil keputusan begitu cepat, bahkan datang ke sini untuk menyerahkan kontraknya kepada Fendi Zanders sendiri. Selama Fendi Zanders menandatangani kontrak sekarang, Cao Hongwei dapat segera memperoleh lebih dari 1 miliar yuan. Ini adalah hal yang baik untuknya. Tuan Zanders, sekarang Hengke Real Estate adalah milikmu.
Cao Hongwei memeriksa kontrak di tangannya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Cao Hongwei, semua orang kembali tercengang. Tidak ada yang mengira mereka akan berganti bos dalam waktu kurang dari 5 menit.